Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'ahu bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarsama hudahu wa ja'ala al-aqidata asasa li fikratihi wal ahkamu sa'ir miqyasan a'malihi wa masdar ahkam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki bulan puasa, hari yang ke-11. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari ini sebagaimana hari-hari sebelumnya memudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Hari ini kita akan mengulik sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribu ujibu da'wada'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarsudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat di atas atau ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya, dekat dan akan mengabulkan doa-doa mereka. Itu kata Allah, sesungguhnya aku dekat, kata Allah, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Di sisi lain, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala juga di bulan ini menjelaskan bahwa akan dikabulkannya doa-doa orang-orang yang berpuasa ketika berada di bulan Ramadan. Ini luar biasa, apalagi kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Sungguh Allah dekat, katanya. Ini sebuah momen yang luar biasa bagi kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Makanya doa itu bagus saat ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa-apa yang memang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Apalagi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, bahwa doa orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, itu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya jangan henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apakah yang diminta, Allah insya Allah kabulkan. Ya tadi, begitu juga dari orang-orang yang berpuasa ini akan menjalankan perintahnya, tentu ya akan mendapatkan kabulkan doa tadi itu. Di mana Rasulullah SAW selalu begini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak, pasti dikabulkan.
Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang pertama itu kata Rasulullah SAW. Artinya kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah imam yang adil atau pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang terzolimi. Allah akan mengangkat doanya di atas awan. Allah akan membuka pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu walau setelah waktu yang tidak ditentukan. Maksudnya kapanpun doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini keistimewaan bulan Ramadan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya dekat dan akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku, apalagi doanya di bulan suci Ramadan. Makanya kita manfaatkan nih, ya, Capit, kemudian Mbak Ana, ya, dan kita semuanya, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita berpuasa ini banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka dimintain sesuatu. Bahkan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak senang, mengatakan manusia itu sombong, hambanya itu sombong kalau nggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hadis Turmuzi tadi juga dikuatkan lagi oleh hadis lain, hadis Baihaqi dalam Sa'abul Iman, di mana Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa pada saat bukanya ada doa yang tidak akan tertolak. Nah, jadi pas berbuka puasa berdoa juga, insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dalam ayat yang tadi juga, ini di sisi lain, kalau kita melihat ayat tadi, ayat Al-Baqarah 185 tadi yang artinya, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku dan dia berdoa kepadaku, dan dalam mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini sebenarnya juga tidak hanya menjelaskan masalah tadi, masalah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada syaratnya, di mana Allah menjelaskan syarat dikabulkannya doa itu adalah jika orang yang berdoa itu senantiasa menyambut perintah Allah dalam kehidupannya, dan ketika memanjatkan doanya disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sembarang orang berdoa di bulan suci Ramadan ini kemudian akan dikabulkan doanya, tapi adalah orang-orang yang senantiasa menyambut perintah Allah dalam kehidupannya, dan ketika memanjatkan doa itu disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita yang saat ini berpuasa gara-gara menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah kita akan dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berpuasa kan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah Rasulnya. Itu syaratnya, ya. Sehingga kita nih berpuasa juga harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar niat, harus benar-benar melaksanakan dengan penuh kebahagiaan tadi, ya, kata senantiasa menyambut perintah Allah dalam kehidupannya. Kemudian ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada kaitannya dengan doa tadi, bahwa Rasulullah pernah mengingatkan bahwa jika amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan, maka Allah tidak akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepada Allah. Ini sebenarnya peringatan dari Rasulullah SAW. Oke lah, tadi kemudian banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, kemudian mengucapkan doa dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah mengingatkan tadi, jika amar nahi munkar, ya,
doa dakwah di dalam kehidupan ini ditinggalkan, ya, maka Allah itu tidak akan mengabulkan doa tadi itu dari sebagian kaum muslimin tadi itu. Karena amar ma'ruf nahi munkar, tindakan dari mencegah kejelekan dan menyeru kepada kebaikan yang ditinggalkan, maka Allah tidak akan mengabulkan doa siapa saja, kata Rasulullah SAW. Ya, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, demi zat yang diriku dalam genggamannya, kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, atau Allah akan segera mengirimkan siksa darinya. Kemudian kalian berdoa, maka dia tidak akan kabulkan doa itu untuk kalian. Makanya kita harus hati-hati sebagai kaum muslimin. Kita tidak hanya beribadah ibadah puasa saja, tapi juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang keburukan. Sekecil apapun peran kita dalam kehidupan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah orang-orang yang melakukan itu akan memiliki pahala yang banyak, karena akhirnya doa-doa dari kaum muslimin yang lain pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa, ada syaratnya. Dan syarat itu ya harus kita laksanakan. Kalau kemudian saat ini kita berdoa, ya Allah berikan aku A, berikan aku B, tapi kemudian kok nggak dikabul-kabulkan, mungkin salah satunya ini karena mungkin yang pertama tadi, kita tidak senantiasa menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan kegembiraan dan melaksanakannya. Dan kita berdoa dengan penuh keimanan. Apakah benar iman kita sudah benar-benar 100% kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan mungkin salah satunya karena tadi amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Makanya kita harus introspeksi diri, bagaimana agar kemudian dalam kehidupan ini kita bisa mencegah dari hal-hal yang tidak melahirkan dikabulkannya doa yang tadi itu. Sehingga jika kalau kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan syariatnya di dalam muka bumi ini disertai dengan doa dan keimanan akan dekatnya Allah dengan kita, dan keimanan kita akan mengabulkan doa kita, maka niscaya Allah itu akan memberi petunjuk dan membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sekali lagi, jikalau kita menyambut perintah Allah dengan menjalankan syariatnya di muka bumi ini dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita tadi itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Niscaya pun Allah akan memberi petunjuk yang baik dan membimbing kita untuk mendapat kebaikan tadi itu. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, la'allahum yarsudun, pasti mereka mendapat petunjuk untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat tadi itu. Makanya yuk kita sambut perintah Allah Subhanahu wa taala tadi dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan, supaya kemudian doa-doa kita diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena itu kita sebagai orang beriman, ya, yuk kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Doanya orang yang beriman tentunya tidak hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya saja, tapi adalah orang yang beriman itu juga akan mendoakan saudara-saudaranya sama kaum muslimin, sebagaimana ia juga berdoa untuk agamanya. Jadi yuk kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, dan kita manfaatkan momentum ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita laksanakan. Ya, insya Allah nanti ada kebaikan dunia dan akhirat. Dan yuk kita doakan yang lain, tidak hanya mendoakan diri kita dan keluarga kita. Kita doakan seluruh kaum muslimin di dunia ini, dimanapun dia berada. Mungkin di Palestina, mungkin di Irak, mungkin di Afgan, karena mereka saudara kita. Mungkin di Rohingya dan lain sebagainya, saat ini kondisi mereka tidak baik-baik saja. Yuk kita doakan mereka semua supaya mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka juga bisa berpuasa dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebaikan, dan itu semuanya adalah bagian dari peran kita agar kemudian
kaum muslimin di dunia ini sama-sama mendapatkan naungan, ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.